Ada kembali di iNews Today langsung dari iNews Center Jakarta pemirsa. Nah pemirsa 100 hari sejak dilantik ini Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pak Pramono Rano telah menjalankan berbagai program prioritas. Nah pemirsa ini mulai dari pemberlakuan transportasi umum gratis untuk 15 golongan hingga revitalisasi kawasan Blok M. Sejak dilantik pada 20 Februari lalu, pemerintahan Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno resmi memasuki 100 hari kerja pada 31 Mei. Selama periode itu berbagai program telah dijalankan. Mulai dari revitalisasi kawasan Blok M menjadi Blok M Hub atau pusat perkotaan baru yang menghubungkan sarana transportasi dan fasilitas umum. Area yang sebelumnya sempat sepi dan tidak terawat kini bersolek menjadi lebih berwarna, lebih artistik hingga identitas lokal yang diperkuat. Selain itu, salah satu program yang dinilai berhasil dan berdampak bagi warga adalah kebijakan transportasi gratis untuk 15 golongan di masyarakat. Mulai dari PNS dan tenaga Pemprov Jakarta, pemilik kartu Jakarta Pintar, penghuni rusunawa, penyandang disabilitas hingga lansia. Gubernur Jakarta Pramono Anung juga membuka taman kota di Jakarta yang beroperasi selama 24 jam. Sebagai tahap awal, ada 5 taman kota yang bisa diakses warga selama 24 jam. Mulai dari Taman Menteng, Taman Lapangan Banteng, Taman Langsat, Taman Ayodhya, dan Taman Literasi Marta Tiahahu di Jakarta Selatan. Pembukaan taman kota selama 24 jam merupakan komitmen Pemprov Jakarta memperluas ruang terbuka hijau dan menciptakan ruang publik yang ramah bagi warga. Dari sisi keamanan, Pramono juga memastikan pengawasan di taman 24 jam dilakukan melalui petugas keamanan serta CCTV yang mampu memantau aktivitas para pengunjung secara real time. Meski tidak semua program unggulan diluncurkan dalam 100 hari, diharapkan program unggulan lainnya dapat realisasi dalam waktu dekat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, lalu pemirsa, untuk mengetahui seperti apa sih tanggapan dari warga Jakarta sendiri nih soal kinerja 100 hari Pramono Rano, kita sudah terhubung dengan rekan kami Hadisti Arifah yang akan berbincang langsung dengan warga Jakarta. Ya, selamat siang Hadisti, silakan. Ya baik, selamat siang Pram, Zila dan juga pemirsa. 100 hari sudah Pramono Anung bersama Rano Karno memimpin kota Jakarta. Dalam kepemimpinannya sebagai langkah awal, pasangan Pramono dan juga Rano ini mencanangkan 40 program prioritas atau program unggulan dalam 100 hari kerja pertama. Namun seperti apa realita di lapangan ataupun di masyarakat? Apakah masyarakat atau warga ini sudah merasa puas dengan program-program atau kebijakan yang dibawa oleh Pramono Rano ini? Sudah adakah dampak signifikan yang dirasakan atau justru masih banyak yang harus dibenahi? Saya akan ajak Anda, pemirsa dan juga Pramzila untuk bertanya kepada salah satu warga di sebuah taman yang berada di Jakarta Pusat. Selamat siang Bapak. Bapak izin dengan Bapak siapa sebelumnya Pak? Pak Hairul. Pak Khairul, ini Bapak sebagai warga Jakarta nih Pak, bagaimana nih Pak perasaannya di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Rano dalam 100 hari kerja pertama nih Pak? Menurut saya sebagai warga DKI Jakarta, programnya belum berjalan seperti biasa aja menurut saya. Nah Bapak, ini kan sebenarnya Pramono Rano ini memiliki 40 program prioritas nih Pak di 100 hari kerja pertamanya nih Pak. Nah kira-kira Bapak mengetahui nggak Pak terkait 40 program utama ini Pak? Setahu saya salah satunya KJP, terus nanti lansia bisa transportasi umum gratis buat lansia kalau nggak salah satunya itu. Bapak sebagai warga Jakarta nih Pak, sudah merasakan belum Pak dampak yang signifikan nih Pak dari kebijakan-kebijakan atau program yang dibawa ini Pak? Menurut saya belum puas ya, belum puas. Gitu aja sih, belum puas. Ya, belum merasa puas lah gitu ya. Nah kalau Bapak sendiri menilai nih Pak dari program atau kebijakan yang dibawa Pramono Anung dan juga Rano Karno ini seperti apa sih Pak? Apakah sudah program inovasi atau baru atau bagaimana? Menurut saya biasa aja ya. Programnya biasa aja, menurut saya sih biasa aja, belum signifikan ya. Nah kira-kira Pak sebagai warga Jakarta nih apa sih yang masih harus dibenahi nih Pak oleh Gubernur DKI Jakarta ini nih Pak? Banyak sih, sebenarnya banyak. Salah satunya kemacetan di Jakarta, kedua
banjir. Itu aja sih menurut saya yang harus dibenahi untuk saat ini gitu lah. Serta tawuran di Jakarta, masih banyak tawuran di Jakarta, Mbak. Tolong dibenahin aja itu 3. Kalau menurut saya ya, usul saya begitu. Ya, baik Pram, Zila dan juga pemirsa, ternyata masih ada warga yang mengaku tidak mengetahui program unggulan yang dibawa oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Rano Karno. Warga juga mengaku belum merasakan dampak signifikan dari kebijakan atau program yang dibawa ini. Kemudian juga kondisi Jakarta yang dianggap masih sama seperti sebelumnya, di mana tadi warga mengaku bahwa program-program ini belum menghasilkan inovasi baru, masih berupa program lanjutan dari gubernur sebelumnya. Kemudian belum lagi masalah-masalah klasik terkait kemacetan, kemudian juga banjir, hingga solusi tawuran yang dianggap masih kurang efektif. Namun nyatanya 100 hari ini masih langkah awal bagi Pramono Rano untuk memimpin kota Jakarta. Masih ada sisa 4 tahun mendatang lagi tentunya bagi keduanya ini untuk berjuang memperbaiki kota Jakarta. Tentunya keduanya, Pramono Anung dan juga Rano Karno, ini harus menepati janji-janji politik, mengingat ribuan harapan warga ini bergantung pada Pramono Anung dan juga Rano Karno dalam memimpin kota Jakarta menjadi lebih baik lagi. Pram, Zila. Baik, Hadisti Arifah, terima kasih laporannya langsung dari kawasan Cut Mutia, Jakarta. Dan itulah tadi kejujuran dari warga Jakarta. Sudah berdampakkah kemajuan dari gebrakan-gebrakan Pramono dan Rano ini? Ya. Memang tadi sebenarnya mungkin banyak kebijakan yang belum terasa di 100 hari ini, cuma memang belum mungkin, begitu terasa. Iya, karena mungkin banyak kebijakan-kebijakan baru yang dibuat, begitupun juga ada kebijakan-kebijakan yang disempurnakan dari pemimpin Jakarta sebelumnya. Karena memang strategi pertama di Pramono Rano ini adalah memang pondasinya dulu dikuatin, baru nanti 100 hari ke depan mungkin ada gebrakan baru yang mungkin bikin Jakarta lebih nyaman dan lebih baik lagi. Benar. Khususnya untuk kemacetan kali ya. Kemacetan banjir ya yang utama. Baik, terima kasih. Kita akan tadi Hadisti Arifah juga sudah melaporkan begitu ya, bagaimana tanggapan dari warga masyarakat yang tentunya tidak hanya warga tadi Bapak Khairul tadi gitu ya, banyak juga masyarakat yang mungkin juga kota-kota penyangga banyak sekali kan warganya, warga Bogor, Bekasi yang juga bekerja di Jakarta untuk menikmati juga, bisa menikmati juga. Benar, dan apapun itu kebijakannya, intinya itu untuk Jakarta yang lebih maju gitu ya. Kita nantikan lagi. Lebih baik. Kita nantikan lagi. Semangat Pak. Oke, pemirsa, sementara itu nih Gubernur Jakarta Pramono Anung juga mengusulkan ondel-ondel ini tidak boleh lagi untuk mengamen di jalanan. Nah, pemirsa, sejumlah pengamen jalanan akhirnya menuntut harus ada pembinaan dari pemerintah sebagai solusi jika mereka kehilangan penghasilan. Budaya ondel-ondel belakangan masih kerap dimanfaatkan untuk mengamen. Padahal Gubernur Jakarta Pramono Anung tidak ingin kesenian ondel-ondel disalahgunakan demi menghargai budaya Betawi. Pramono akan membuat kebijakan agar ondel-ondel tidak lagi turun ke jalan untuk dibuat mengamen. Mohon maaf, ondel-ondel tidak digunakan untuk mencari mengamen lah. Tetapi betul-betul dirawat dengan baik. Ondel-ondel gimana? Ya, sekarang ini saya akan meminta ondel-ondel bukan untuk di jalanan, tapi merupakan bagian dari budaya utama Betawi. Larangan ondel-ondel untuk mengamen akhirnya menuai respon dari sejumlah pihak. Beberapa pengamen ondel-ondel jalanan menyebut pelarangan ini cukup meresahkan karena mereka bisa kehilangan penghasilan. Kita buat nerusin jiwa seni Betawi aja, buat menghibur anak-anak juga, ya buat pemasukan aja buat kita juga. Intinya buat hiburan aja. Kita kan nganggur kan semua kan, nganggur bakal beli beras, beli nasi gitu. Liburan kita makan apa? Sementara itu, salah satu simpatisan seni ondel-ondel menilai wacana pelarangan ondel-ondel untuk mengamen sebagai langkah yang tepat. Karena ondel-ondel merupakan warisan budaya yang harus lebih diperhatikan. Ondel-ondel ngamen itu sudah ada dari zaman dahulu, bahkan diberikan ruang tempat, bahkan dikenakan pajak bagi mereka yang ngamen di Jakarta gitu. Nah, itu adalah budaya ngamen yang harus kita lestarikan gitu, jangan dibatasi.
Nah, terkecuali ondel-ondel tuh yang ngamennya, yang hanya menggunakan alat musik rekaman. Ondel-ondelnya satu, pakai gerobak doang. Nah, personilnya cuma 2 orang doang. Itu bukan budaya dan itu yang seharusnya yang dilarang, ditindak. Ondel-ondel dilarang mengamen jadi problema. Sebagian orang melestarikan budaya Betawi ondel-ondel lewat mengamen di jalanan sambil mencari nafkah. Jika aturan ini resmi berlaku, pemerintah diminta membina para pelaku seni ondel-ondel agar mereka tetap produktif, berpenghasilan, dan budaya ondel-ondel tetap terjaga. Dari Jakarta, Amrina Rida, Seto Pramono, iNews melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ya pemirsa, pemerintah Arab Saudi kembali menggelar parade militer tahunan sebagai apel kesiapan pengamanan puncak ibadah haji 2025. Ya pemirsa, parade ini digelar pemirsa di sebuah pangkalan di dekat Gunung Ar-Rafah, bagian tenggara kota suci Mekah, yang menampilkan ribuan personil keamanan dan peralatan militer canggih. Saudara, pasukan keamanan Arab Saudi kembali menggelar parade militer tahunan menjelang puncak musim haji 2025. Dalam parade militer ini terlibat sekitar 22.000 personel yang terdiri dari berbagai kesatuan tentara hingga kepolisian serta para medis. Gelar pasukan ini menjadi ajang untuk menunjukkan kesiapan penuh semua unit keamanan menjelang puncak haji yang diperkirakan berlangsung pada 4 hingga 9 Juni 2025 bertepatan dengan 8 hingga 13 Zulhijjah, bulan ke-12 dalam kalender Islam. Dalam parade ini sekitar 22.000 personil terlibat, terdiri atas pasukan keamanan gabungan dari Angkatan Darat, Udara, Kepolisian, Satuan Khusus, serta para sukarelawan yang membantu operasional di lapangan. Beragam pasukan elit turut tampil, termasuk pasukan darurat yang menangani situasi darurat, serta pasukan khusus untuk haji dan umroh yang fokus pada pengamanan di lokasi suci. Demonstrasi dalam parade mencakup latihan pengendalian massa, simulasi pengejaran dan penangkapan tersangka, serta evakuasi medis oleh tim paramedis, peralatan mutakhir seperti mobil pengintai, sistem komunikasi taktis, hingga teknologi pemantauan udara juga dipamerkan. Arab Saudi juga menekankan pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dan sistem digital untuk mengelola arus jemaah dan meningkatkan pengawasan di titik-titik rawan. Sistem ini diharapkan mampu mempercepat deteksi dini potensi ancaman serta memperkuat respon cepat di lapangan. Gelar pasukan ini menunjukkan bahwa keselamatan jemaah menjadi prioritas utama. Seluruh personil telah dilatih secara intensif dan berada dalam kesiapan tinggi untuk menghadapi segala kemungkinan gangguan. Otoritas Arab Saudi berkomitmen untuk memastikan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan legal. Dari Mekah, Arab Saudi, Armidian Kurniawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sejumlah selebritas tanah air yang telah mendaftar haji Furoda tahun ini batal berangkat ke Tanah Suci. Ini mereka diantaranya yaitu Ruben Onsu, Kimberly Ryder, dan Teguh Wisnu. Mereka tidak jadi menunaikan ibadah haji imbas keputusan Kerajaan Arab Saudi yang tidak menerbitkan visa haji Furoda. Setelah menanti dan berharap, artis Kimberly Ryder akhirnya harus pasrah karena tidak jadi berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Kimberly mengaku pengurusan visa haji Furodanya memang terbilang rumit. Hingga akhirnya ia menerima kabar bahwa visa haji Furoda tidak diterbitkan Arab Saudi. Belum lama menjadi mualaf, presenter hiburan Ruben Onsu juga belum mendapat kesempatan untuk terbang ke Tanah Suci tahun ini. Di media sosial pribadinya, Ruben bahkan sudah membagikan momen acara pengajian sebelum keberangkatan. Namun ia masih harus bersabar karena belum menjadi tamu Allah di tahun ini. Sebelumnya, Ruben mengaku mendapat hadiah perjalanan haji Furoda dari sebuah travel besar sehingga tidak mengeluarkan biaya untuk berhaji.
Aktor Teguh Wisnu juga jadi salah satu dari ribuan calon jemaah haji furoda yang batal berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Meski kecewa, Teguh Wisnu mengaku ikhlas dan pasrah. Para calon jemaah haji furoda Indonesia pun berharap ada kepastian terkait penjadwalan ulang keberangkatan ke Tanah Suci. Tim Liputan iNews melaporkan. Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Pemirsa, ratusan warga saling berebut gunungan tumpeng yang berisi aneka bahan pangan dalam rangka hari lahir Pancasila. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, iStudio akan segera kembali.